Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Kaltara Bicara dimanapun Anda berada. Menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru 2022, tentunya pemerintah sudah berantisipasi dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat dalam menghadapi libur panjang kali ini. Dan tidak terkecuali juga pada Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Tentunya juga pasti sudah menyiapkan berbagai rencana dan juga antisipasi untuk menghadapi Nataru atau Natal Tahun Baru 2023. Dan pemirsa, senang sekali ternyata di sebelah kanan saya sudah ada pemateri atau pembicara kita pada hari ini. Tentunya di sebelah kanan saya sudah ada Pak Hengki SSIMM. Betul Bapak? Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik Bapak Hengki, ini pemirsa sebagai Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 3 Tanjung Harapan, Tanjung Selor, betul Bapak? Betul. Luar biasa Pak. Jadi ketika saat ini kita akan menghadapi libur panjang Nataru, apakah sudah terdapat lonjakan penumpang, apalagi penumpang Wings di Bandar Udara Tanjung Harapan ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Najwa. Pertama-tama perkenalkan diri dulu untuk terkait unit penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan, Tanjung Selor. Memang pada saat untuk terjadinya lonjakan di masa Natal dan Tahun Baru ini, untuk sekarang memang pada prinsipnya biasa-biasa saja, karena memang penumpang juga untuk sampai dengan hari ini ya kita main di 40 atau 50 manifest. Mungkin puncaknya harus mudiknya itu tanggal 23-24, kemudian arus baliknya itu 30-31. Jadi memang kami udah Senin kemarin udah rapat koordinasi bersama Menteri Perhubungan, bersama TNI Polri, kemudian dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Kementerian Marves, kemudian dari KKP. Nah memang untuk dilaksanakannya Nataru itu pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 4. Mungkin itu Mbak Najwa. Oke, kalau untuk dari penumpang Wings tadi sudah Pak Hengki jelaskan. Bagaimana untuk penumpang SOA Perintis sendiri? Apakah ada lonjakan dari pra atau pasca Nataru ini kira-kira? Iya, jadi memang di sini kami juga punya subsidi ongkos orang angkut ya, yaitu Smart. Kemudian ada juga Perintis dari Susi. Yang memang Smart ini salah satu program atau kebijakan dari para Bapak Gubernur yang memfasilitasi masyarakat yang ada khususnya di daerah-daerah wilayah Kalimantan Utara, khususnya di Pujungan, di Long Bawang, Long Apung, kemudian di Mahak ya. Nah itu salah satu program yang luar biasa yang betul-betul bisa masyarakat merasakan untuk mobilitas, artinya dari sisi angkutan udara. Jadi memang Smart ada dua ya, ada dua yang tiap hari untuk landing take off di sini, kemudian Susi Senin dan Kamis. Untuk penumpang sendiri stabil, untuk penumpang sendiri stabil. Ya kisaran 7 sampai dengan 10 penumpang setiap harinya. Karena memang belum kita lihat nih terjadi lonjakan, karena masa lonjakan itu yaitu tadi tanggal 23-24. Ya kita tetap antisipasi terkait hal itu, tetapi karena untuk rute dan flightnya sudah cukup baik yang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur, ya kita berharap ya semua berjalan normal dan lancar-lancar aja. Baik Pak Hengki, seandainya pun kita berbicara bahwa nanti penumpang SOA ini akan melebihi dari batas biasanya, akan seperti apa persiapan yang akan dipersiapkan oleh bandara? Saya kira memang harus kita lakukan koordinasi. Jadi memang
tadi sempat saya bincang-bincang ke pimpinan daripada Smart, kemudian Raja. Memang ketika misalnya terjadi lonjakan mungkin akan ditambah flight atau mungkin rutenya mungkin ditambah terkait itu, ya tergantung dengan kebutuhan yang ada. Jadi kami sebagai penyelenggara berharap untuk bisa memaksimalkan untuk dalam rangka memobilisasi daripada masyarakat yang ada di sekitar Kaltara. Baik, untuk proses penumpang, lonjakan penumpang nampaknya dari Bandara Tanjung Harapan sudah mempersiapkan sedemikian rupa pemirsa. Dan kalau untuk mitigasi yang dilakukan Bandara Tanjung Harapan sendiri bagaimana Pak Hengki? Saya kira memang kalau bandara itu terplanning dengan baik. Jadi adapun misalnya terkait dengan kesiapan kita, memang untuk persiapan Natal dan Tahun Baru ini memang pasti akan lebih maksimal daripada hari-hari biasanya. Tetapi kalau untuk mitigasi pencegahan terkait dengan pelayanan, terkait dengan keselamatan dan keamanan penerbangan, bandara tetap tiap hari melakukan hal tersebut. Bukan cuma pada saat Lebaran atau Natal dan Tahun Baru, tetapi kami tiap hari untuk melakukan itu. Jadi baik itu di terminal, melakukan pelayanan yang maksimal, bagaimana melayani customer atau pengguna jasa. Kemudian dari sisi peralatan kami safety, kami standby, semua dalam kondisi baik. Kemudian untuk di fasilitas sisi udara, maintenance-nya tiap hari kami lakukan. Sebelum landing, sebelum take off pesawat, kami ada namanya inspeksi, pengecekan layak atau tidak layak. Itu kami lakukan tiap hari. Dan menjelang Natal dan Tahun Baru memang mungkin agak lebih ekstra, dan mungkin persiapan ini bisa lebih memaksimalkan sehingga pengguna jasa dalam rangka mudik atau kembali ke daerah tujuan atau kembali ke asal bisa terlayani dengan baik dan maksimal. Baik, berbicara tentang fasilitas yang baru saja Pak Hengki ungkapkan, apakah ada banyak perkembangan fasilitas yang terjadi di Bandara Tanjung Harapan ini Pak? Mengingat kita dulu bahwa Tanjung Harapan ini tidak setiap hari, tidak seramai saat ini seperti itu. Ya, saya kira memang kalau fasilitas yang ada di bandara kita ini dengan panjang runway 1.600 dengan lebar kali 30, terus dengan fasilitas taxiway, kemudian dengan fasilitas apron yang memadai yang bisa menampung untuk pesawat Wings, Smart dan Susi, saya kira cukup memadai untuk maskapai yang ada di sini. Nah, terkait dengan pengembangan yang ada, memang yang ada saat ini kita maksimalkan, yang bisa kita lakukan memang memaksimalkan apa yang ada di Tanjung Harapan ini gitu. Jadi memang ada beberapa perbaikan-perbaikan, utamanya di terminal, kemudian pemeliharaan di sisi udara, baik itu dari sisi runway-nya maupun dari strip, kemudian peralatan kita yang ada di bandara, baik dari sisi navigasinya, kemudian dari peralatan runway light, peralatan lampu-lampu yang ada di apron, peralatan mobilisasi, itu kami sudah siap semua. Baik Pak, bagaimana untuk penambahan maskapai? Tadi baru saja Bapak Hengki bilang tentang maskapai apa saja yang ada di sini, mulai dari Wings sampai Susi, itu barangkali akan penambahan yang akan membuat warga Tanjung Selor tentunya memiliki banyak variasi pilihan penerbangan tentunya. Saya kira kalau penambahan tentunya pasti kita laksanakan. Hanya memang pada prinsipnya kami lihat demand yang ada di sini. Karena kemarin sempat ada perbincangan atau ada maskapai yang memang akan masuk ke sini, Citylink. Tetapi memang karena armada Citylink terbatas, jadi perlu daerah-daerah yang mungkin lebih membutuhkan daripada itu. Kemarin sempat sih sampai dengan ruangan-ruangan ini udah kita siapkan untuk administrasi, tetapi mungkin dari kabar Citylink belum ada. Nah, insya Allah mungkin kita tetap berharap semoga dengan pasca pandemi ini penerbangan di Tanjung Harapan atau Tanjung Selor ini bisa lebih meningkat. Kemarin sempat juga saya ketemu GM daripada Lion di Balikpapan.
sempat untuk berbincang-bincang dan koordinasi terkait dengan penambahan flight yang ada di Tanjung Harapan sendiri. Jadi memang pada prinsipnya kami minta untuk membackup daripada pesawat Wings yang ada ini, melihat dengan perkembangan demand penumpang yang cukup ya luar biasa antusias, karena untuk sekarang penumpang kita ini pasca pandemi boleh dikata sangat baik. Jadi 50-60 itu hampir tiap hari. Jadi coba berkoordinasi dengan teman-teman dari pihak maskapai, ya memang akan ada penambahan tetapi waktunya belum ditentukan. Mereka masih mengkaji dengan demand yang ada, dengan penumpang yang ada. Ketika terjadi overload atau ketika terjadi kelebihan penumpang, mereka kaji ternyata butuh untuk penambahan flight, mungkin mereka lakukan penambahan flight. Saya kira memang program udah akan jalan ke sana. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Hengki. Begitu luar biasa penambahan informasi kita terkait Bandara Tanjung Harapan. Baik Pak Hengki, sebelumnya kita akan beri iklan terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi tentunya bersama pemirsa Kaltara Bicara dimanapun Anda berada. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Tentunya masih bersama saya Najwa Zanuba dan di sebelah kanan saya sudah ada Pak Hengki. Tadi kita sudah membahas seputar persiapan lonjakan penumpang di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, dan juga kita tadi sudah mengulik sedikit tentang Bandara Tanjung Harapan sendiri. Dan setelah ini kita akan mengulik lebih banyak lagi tentunya tentang Bandara Tanjung Harapan. Dan Pak Hengki, tadi sudah kita bahas terkait lonjakan serta sedikit informasi dari Bandara Tanjung Harapan sendiri. Selanjutnya mungkin ini jadi pertanyaan dari warga Tanjung Selor juga. Apa program ataupun sudah progres apa saja yang sudah dilakukan dari pihak Bandara Tanjung Harapan sendiri? Terima kasih Mbak Najwa. Terkait dengan program, memang pada prinsipnya dari masa pandemi udah hampir 2 tahun, program yang diusulkan oleh bandara sendiri memang masih dalam dikip ya, karena memang dari sistem penganggaran dan program itu banyak dilakukan automatic adjustment atau refocusing anggaran. Tetapi pada prinsipnya program-program yang akan kita laksanakan tentunya untuk membangun daripada bandara khususnya di Tanjung Selor. Nah mungkin kedepannya memang terus kita lakukan pengembangan ketika dengan sistem penganggaran yang cukup baik. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa kembali untuk melanjutkan program yang ada di sini, utamanya terkait dengan pengembangan yang ada di sisi udara. Memang secara master plan ultimate yang akan terprogram itu mencapai sampai dengan 2.500 kali 45 meter. Tetapi tentunya kami berharap juga support dari pemerintah daerah terkait dengan kesiapan lahan yang ada di Tanjung Harapan itu sendiri. Karena memang pada prinsipnya ketika lahan sudah ada, itu menjadi justifikasi kita untuk
program kita bisa jalan ke depannya. Karena memang ketika kita mengusulkan untuk penganggaran itu yang dilakukan pertanyaan adalah lahan siap atau tidak. Nah, kami berharap support dari pemerintah kabupaten, kami berharap support dari pemerintah provinsi untuk bersama-sama dalam hal ini pengembangan bandara yang ada di Tanjung Harapan itu sendiri. Insya Allah Bandara Tanjung Harapan bisa lebih baik karena boleh dikata Tanjung Selor ini kan merupakan ibu kota Provinsi Kaltara yang memang memungkinkan berdampak cukup baik terkait dengan mobilitas orang, karena udara adalah salah satu pintu gerbang tercepat untuk bisa memajukan daripada Tanjung Selor itu sendiri, baik itu dari sisi ekonominya, sosial, budaya, dan segalanya. Jadi memang perlu support dari pemerintah daerah dalam hal ini pengembangan bandara itu sendiri. Tapi yang memang kita lakukan selama ini ya maintenance bandara yang ada yang existing sekarang, dilakukan perbaikan-perbaikan, apalagi menjelang Nataru, tetap safety dari sisi keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan, tetap kita lakukan program-program safety, program keselamatan, dan tentunya menjelang Nataru ini ya kita adakan posko angkutan Natal dan Tahun Baru, dan rencananya kita mulai pertanggal 18 sampai dengan tanggal 4 Januari. Itu sudah arahan daripada Menteri Perhubungan. Mungkin itu Mbak Najwa. Oke, untuk poskonya sendiri apakah sejauh mana sudah persiapan untuk itu Pak? Posko sudah berdiri di depan terminal. Kebetulan memang kami sinergitas antara stakeholder, dalam hal ini TNI Polri, kemudian Dinas Perhubungan, bersama-sama melakukan posko yang mungkin hari ini akan kita buat posko, dan tiap hari akan kita lakukan pengawasan yang ada di Bandara Tanjung Harapan. Gitu Mbak Najwa. Oke, terkait dari program dan juga progres yang tadi sudah disebutkan Pak Hengki, bahwasanya tadi ada sedikit terkendala pada lahan juga ya Pak ya. Baik. Mengingat lahannya di sini memang sudah karena area kota, jadi sudah kemungkinan tidak bisa untuk dikembangkan lagi. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang pandangan Bapak terkait bahwasanya sebentar lagi akan ada pengembangan di KIPI Tanah Kuning terhadap Bandara Tanjung Harapan ini Pak. Bagaimana dari segi kacamata seorang Pak Hengki selaku unit penyelenggara badan udara, ketua dari unit penyelenggara badan udara? Ya, makasih Mbak Najwa. Saya kira memang dari sisi pengembangan yang ada di existing ini, kalau berbicara pengembangan boleh-boleh saja. Yang penting semangatnya, sama-sama semangat kita untuk memajukan bandara yang ada yang sekarang ini ya. Kalau pengembangan di sisi selatan masih bisa, hanya memang terkendala kami diapit oleh dua ya. Kemudian di existing kita ini memang di runway 03 itu kan ada sungai. Ya, memang kalau misalnya mau dibebaskan, kalau secara master plan memang pengembangan akan terjadi ke sisi selatan. Nah, kalau misalnya dikembangkan dan dibebaskan lahan itu, kami alhamdulillah. Ya, memang terkendala juga dari sisi utara, kami ada di ujung runway itu kan ada jalan Agatis tuh. Nah, memang dari sisi keselamatan kita memang telah melakukan koordinasi ke pemerintah daerah untuk dalam rangka penyiapan lahan terkait dengan area RESA, Runway and Safety Area, yaitu keselamatan daripada bandara itu sendiri ketika pesawat landing and take off. Dan kalau berbicara masalah pengembangan di Tanah Kuning ya, KIPI, ya memang saya baru juga saya baru 3 bulan kurang lebih Mbak Najwa di sini, 3 bulan. Memang isu-isu pernah saya dengar terkait itu, tetapi secara formalitas, secara instansi belum melakukan untuk koordinasi atau hearing atau rapat bersama terkait dengan apa yang akan dikembangkan atau akan dibuat di KIPI itu sendiri. Tapi kami berharap
apapun yang dilakukan pemerintah daerah, kami sebagai unit penyelenggara berharap mensupport penuh daripada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, baik itu dari kabupaten maupun dari provinsi. Kalau ada pun langkah-langkah mau dikembangkan atau dibuat bandara baru, luar biasa. Kami berharap ya program itu bisa berjalan dengan baik. Intinya kami dari Kementerian Perhubungan tentunya mensupport, siap untuk diperintahkan ketika ada dialog-dialog terkait dengan pembuatan bandara atau apa, kami siap untuk memberikan kontribusi, memberikan solusi-solusi yang akan dilakukan pengembangan atau pembuatan bandara baru itu sendiri. Ya kami mensupport lah. Kami mensupport apa yang dilakukan pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi. Ya itulah salah satu program pemerintah daerah untuk mengembangkan daripada Tanjung Selor itu sendiri. Apalagi memang Tanjung Selor ini kan daerahnya daerah KIPI ya, kawasan industri dan pelabuhan internasional ya. Itu potensi kalau untuk bandara memang harus didarati oleh pesawat-pesawat yang besar, karena biar bagaimanapun untuk mengakomodir daripada pesawat-pesawat kargo atau mobilitas barang dan orang itu sendiri ya. Kalau sudah ada industri, otomatis frekuensi demand penumpang, demand barang itu sendiri pasti besar. Kalau dengan pakai existing ini ya terbatas. Jadi ya kami mensupport apa yang dilakukan pemerintah daerah. Intinya kami siap untuk memberikan kontribusi yang baik untuk pemerintah daerah itu sendiri. Gitu Mbak Najwa. Baik Pak Hengki, dari penglihatan Pak Hengki selama 3 bulan di sini, baru kemudian adanya isu pengembangan bandara di Tanah Kuning. Kira-kira inovasi apa yang sudah terbayangkan oleh Pak Hengki selaku UPBU Bandara Tanjung Harapan untuk bandara yang akan dikembangkan di Tanah Kuning nanti? Iya, jadi itu tadi Mbak Najwa, kami selaku penyelenggara ya mensupport penuh, apapun yang dilakukan pemerintah daerah itu kami pasti support. Nah terkait dengan apa yang kira-kira seperti apa ya bandara yang akan dibuat di sana, ya paling tidak kami ya pastinya memang Tanjung Selor sebagai ibu kota ya harus bandara yang besar, yang tujuannya atau arah ke depannya memang harus dengan bandara yang dibuat untuk internasional, karena memang pada prinsipnya ini adalah daerah besar, daerah industri yang butuh armada dan pesawat yang besar. Ya tentunya bandara harus dibuat yang megah, yang baik itu dari sisi dampak lingkungannya juga baik, dan lebih bagus sebenarnya dibuat green airport. Ya jadi Tanjung Selor saya yakin akan besar dengan adanya industri-industri. Nanti dengan adanya industri, otomatis yang lain pasti akan hidup. UMKM juga hidup. Pokoknya dari sisi ekonomi pasti hidup. Karena semua dihidupkan dengan pengembangan yang ada. Apalagi dengan salah satunya bandara besar, otomatis pergerakan orang maupun pesawat yang luar biasa, ya pasti Tanjung Selor saya yakin akan cepat maju. Baik, Pak Hengki, bagaimana harapan Pak Hengki sendiri selaku Kepala UPBU kelas 3 Bandara Tanjung Harapan kepada masyarakat, kepada pemerintah terhadap sinergisitas pengembangan dari Bandara Tanjung Harapan ini ke depannya? Ya, makasih Mbak Najwa. Jadi saya pikir memang sinergitas perlu stakeholder yang ada di Tanjung Harapan atau Tanjung Selor sendiri. Dalam upaya pengembangan, dalam upaya program yang kita laksanakan, menghasilkan satu program yang sifatnya membangun untuk kepuasan atau mungkin yang bisa dapat dirasakan oleh masyarakat Tanjung Selor itu sendiri. Terkhusus bandara memang perlu ada peningkatan, perlu adanya support dari pemerintah daerah juga itu sendiri. Tetapi memang selama ini koordinasi kami cukup baik. Pemerintah daerah juga cukup support dengan hal ini, ya kembali lagi ya Mbak Najwa ya, terkait dengan pasca pandemi ini memang program-program yang kita akan jalankan itu memang
agak sedikit bukan terhambat sih, ya agak pending lah sedikit. Tapi insya Allah kedepannya untuk masyarakat Tanjung Selor jangan khawatir, tetap untuk memfasilitasi baik itu dari sisi penambahan flight ataupun dari sisi pengembangan bandara, tentunya kami akan nomor satukan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, memang perlu support yang penuh atau full support dari pemerintah daerah dalam hal ini penggunaan transportasi udara, Mbak Najwa. Jadi kami berharap masyarakat yang ada di Tanjung Selor ini, ayo rame-rame gunakan fasilitas transportasi udara supaya bisa memajukan, karena yang menggerakkan dari sektor perhubungan udara itu adalah masyarakat. Nah, kalau misalnya masyarakat atau pemerintah daerah tidak menggunakan pesawat udara, takutnya udara kami akan bukan tidak terjadi penambahan, bisa jadi hilang sama sekali. Makanya kami berharap sebagai penyelenggara bandara, pemerintah daerah maupun masyarakat, ayo berbondong-bondong melakukan perjalanan melalui pesawat udara, sehingga bentuk support dari sisi transportasi udara itu betul-betul memadai, betul-betul maksimal, sehingga ya kita tidak bisa memungkiri tahun depan bisa saja masuk pesawat-pesawat besar, bisa saja masuk pesawat yang sama tetapi dengan frekuensi yang mungkin lebih banyak. Ya, tentunya kami berharap dari masyarakat itu sendiri. Kalau tidak didukung masyarakat atau pemerintah daerah, berbondong-bondong semua pegawai, semua SKPD yang ada di daerah Tanjung Selor, ayo gunakan fasilitas udara sehingga udara bisa maju. Dan otomatis akan berkembang dengan sendirinya, Mbak Najwa. Ketika pesawat banyak masuk, otomatis semua sarana-prasarana pasti akan dikembangkan dengan sendirinya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Hengki yang hari ini sudah hadir tentunya, yang tadi sudah menjelaskan tentang antisipasi pelonjakan penumpang di Bandara Tanjung Harapan, sekaligus sudah menjelaskan tentang bagaimana inovasi dan pengembangan yang nantinya akan dilakukan oleh Bandara Tanjung Harapan untuk menjadi bandara yang lebih baik lagi. Dan pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan kami dalam Kaltara Bicara. Saksikan terus Kaltara Bicara hanya di TVRI Kalimantan Utara. Sampai jumpa.